Halo teman-teman semua, welcome back to my channel David Jonathan. Gua sekarang sedang berada di airport Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Dan sebentar lagi kita akan pergi ke Singapura untuk transit. Tapi yang paling seru adalah dari Singapura kita akan pergi ke Amerika. Untuk apa? Kita dapat undangan juga dari Expel Indonesia dan kita akan melihat seperti apa sih keseruan selama 2 minggu acara kunjungan kita ke Amerika. Yang pasti acara salah satu event yang terbesar di dunia, yaitu SEMA atau show. Kita pengen lihat seberapa hebat kualitas pengerjaan dari orang luar negeri dibandingkan dengan negara kita Indonesia. So, gue akan bikin video vlognya setiap hari supaya teman-teman tahu seperti apa sih aktivitas selama 12 hari gue di Amerika. Dimulai dari hari ini, kita lagi berangkat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. So, stay tune, tak banyak lebar, kita lihat yuk seperti apa keseruannya. Oke, jadi trip kali ini gue berangkat berdua bersama adik gue, Tin. Teman-teman, kita lagi nunggu pesawat. Gue sama Bro Hilsat. Wah, ada Sadayana. Sama-sama dari Bandung, Bogor ya. Jawa Barat. Jawa Barat. Kita OTW, depannya ada artis nih. Ini kan Bro Randy Gigas itu kan, yang terkenal itu kan. Wah, ada artis loh di depan gua. Kita udah sampai di Singapura. Oke, buat teman-teman yang nanya nih ya, kalau ke US tuh kayak gimana sih colokannya? Nah, colokannya kayak gini nih, yang lurus 2 biji. Oke teman-teman semua, Bro Ren. Siap. Tadi gue tuh ngobrol-ngobrol sama Bro Randy ya, dan ada satu hal yang amazing yang gue tuh pengen share di video vlog pertama gue ini, karena ini cerita tentang background kesuksesan Bro Randy dari dunia otomotif. Wah, dan gue terinspirasi, so gue pengen sharing cerita ini dari Bro Randy langsung ke teman-teman semua. Gimana sih bro awal mulanya? Kalau untuk jadi inspirasi kayak belum cocok kok, belum sukses-sukses banget soalnya. Tapi gue masa terinspirasi masalahnya nih. Masih amin doain ya, so kan jadi sukses gitu ya. Banyak orang Bro Randy, orang kan yang start dari nol tapi dia ngeluh, ngomong apalah, kalau nggak ada privilege mana bisa sih zaman sekarang sukses gitu. Well, ini ada buktinya kan, sukses dari nol, nggak sepeser pun gitu. Iya, basicnya gue merantau ya, anak rantau ya. Jadi aku merantau tuh dari lulus SD, umur 12 tahun merantau, lalu sempat di Jawa Barat, terus aku kelas 1 SMA di Jogja, sampai akhirnya kuliah, menikah, bekerja, sampai sekarang, sampai punya anak gitu. Di full di Jogja, jadi sambil merantau lah gitu. Sambil merantau. Nah, cuma di perantauan itu kan ada perjalanannya. Ya, awal mulainya tetap tujuannya sekolah, cuma di tengah-tengah jadi bekerja, jadi menghasilkan. Nah itu dari menghasilkan itulah ya hidupnya dari situ. Dari usia berapa itu? Aku kerja usia 2013 lah, jadi usia berapa itu ya? 20-an lah. 20 tahun nih? Ya 19-20 tahun lah. Kalau gua habis kuliah umur berapa ya? Beda sekolah masih nggak jelas itu hidup gua. Ya itu pun masih nggak jelas sih sebenarnya, cuma karena seperti yang gue ceritain tadi, mau gue tuh banyak, pengen kayak orang-orang punya hobi mobil, mainan mobil, pengen kayak orang-orang punya jalan-jalan, bisa jalan-jalan, pengen kayak orang-orang pengen punya baju bagus, sepatu bagus gitu. Ya karena pengen gue banyak ya mau nggak mau gue harus kerja gitu. Dan dari orang tua kan nggak ada support tuh. Modal dikasih dong mungkin berapa? 0 rupiah. 0 rupiah. Itu mak bapak gue masih hidup, bisa tanyain. 0 rupiah. 0 rupiah, nggak ada dari mereka. Privilege mungkin yang lain kalau 0 besar. Satu, di sisi lain orang tua gue tidak berdasar dari otomotif. Saya dari dunia perbengkelan, bikin mobil, jualan apapun nggak. Orang tua gue bukan berasal dari situ. Nggak ada background otomotif sama sekali. Tidak ada background otomotif sama sekali. Mungkin pekerjaannya iya, karena basicnya orang tua gue di travel dulu kan, di transportasi lah gitu loh. Cuma bukan di bagian yang kayak modif-modif gini lah gitu, bukan sama sekali. Ya apalagi modal. Itu jangan kan ngomongin sekian 1000 perak aja nggak ada sama sekali. Nah terus apa sih yang bisa buat Bro Randy yang mungkin teman-teman pengen tahu terobosan apa yang dilakuin bisa sampai kayak hari ini gitu? Ya basicnya kan hobi ya. Kalau hobi itu kan udah kayak dosis kan. Yang kayak banyak orang-orang hobi yang tetap
pokoknya nggak kayak tapi sekarang gitu. Nah, ada yang hobi bisa baca peluang, ada yang enggak. Nah, kebetulan gua kayaknya lumayan bisa baca peluang, kayaknya dia bisa jadi cuan nih gitu loh. Gitu. Sebenarnya kan basicnya hobi, karena mungkin untuk mendukung hobi itu sendiri tidak tercukupi, gua harus kerja. Gimana caranya gua bisa dapat pelek? Kalau zaman dulu kalau kita beli pelek ori tuh ya rasanya berat banget gitu loh. Gua bisa beli pelek ori nih. Gua harus kerja dong. Oh, dari motivasinya buat beli pelek dulu. Iya dong, gitu ya. Kan motivasi awalnya dari hobi gitu. Di saat kita dari hobi, kita menghasilkan sebuah karya. Dari karya orang suka. Iya. Ya, dari suka orang akan lihat kerjaan kita bagus. Orang pengen, gue bikinin dong. Iya kan? Nah, dari gue bikinin dong, gue bikinin. Dari situ kan kita mulai menghasilkan sedikit. Itu dari mobil apa tuh pertama kali project yang baru dibikin? Gue dulu bikin, gue sempat mainan ya kayak kalau zaman dulu bocil-bocil ya mainannya Jazz, Yaris gitu. Sekarang mana lagi udah rame lagi ya sekarang. Tapi dulu kan aku SMA awal-awal kuliah tuh main di situ. Terus aku dulu sempat mainan Kijang di Nova. Kalau sekarang mungkin baru rame-rame diesel ya. Aku udah mainan diesel daripada itu, udah ganti mesin dioprek. Dan aku pernah bikin itu Kijang terpendek event bahkan mungkin di dunia kali. Jadi sampai tangkinya aku pindah. Sasisnya aku potong, aku bikinin Usia berapa tuh Kijang? Awal-awal kuliah ya. Awal kuliah. Iya. Kan, kuliah. Jadi kalau orang Kijang nih ngomongin perihal konstruksi mobil Kijang, aku sangat paham dan apal betul gitu loh. Kendalanya di mana, solusinya apa, cara kerja kaki-kakinya seperti apa, aku sangat paham betul. Jadi kalau anak Kijang mau konsultasi perihal kaki-kaki, aku udah sangat paham. Tapi masih mau ngerjain mobil Kijang? Kan sekarang mobil udah mewah semua tuh. Masih banyak. Masih banyak. Masih ada kayak tapi cuma mungkin nggak berapa ya, kayak masang Asus, masang BBK. Iya, konstruksinya kayak Kijang Innova, Fortuner kan kurang lebih hampir sama. Oh gitu. Jadi beranjak dari mobil-mobil yang kecil, dari mobil-mobil ngomong daily use lah dari sekarang udah sampai kalau kita ngelihat ininya Bro Randy dengan proyek-proyek konsepnya, teman-teman you name it lah. Gua rasa teman-teman yang petrolhead udah pasti tahu semua gitu. Iya lumayan lah kalau sekarang. Tapi cuma kan berjenjang ya. Mungkin dulu ngerjain mobil-mobil kecil, naik ke mulai teman-teman ada yang punya Civic, punya Camry, percaya gitu. Naik lagi mungkin ngerjain yang Accord, Camry, yang Jepang-Jepangan, mungkin naik lagi ke Eropa pun masih yang lama-lama, yang kecil-kecil sampai sekarang mungkin udah biasa lah ngerjain Eropa, bahkan mobil baru aja kita udah berani pegang gitu. Iya. Kan itu ya balik lagi pengalaman sih nggak pernah bohong. Jam terbang nggak gampang lah ya. Jam terbang. Kalau nggak dari nol, kalau ada orang-orang mikir sekarang kan generasi instan. Menurut pendapat lu gimana? Kalau generasi instan karena gini ya, bahkan teman-teman gue sendiri ngalamin ya, generasi instan pengen cepet kaya itu kan bisa tuh kayak tinggal gua ntar pengen apalah nah itu kaya, gitu. Kalau nggak scam ya judi. Iya, berarti nggak bisa tanpa berproses. Tapi ya udah, yang harus digarisbawahi, nggak ada orang kaya dari judi. Iya. Pasti walaupun gua ngeliat lu kan usia 29 tahun sekarang kan, udah start kan dari semenjak kuliah, dari zaman kapan gitu. Berarti emang membuktikan bahwa ya proses nggak membohongi hasil lah. Iya, nggak mengkhianati hasil, benar. Udah dilakuin gitu. Biasa. Ini sorry nih bro, ini jadi gua agak nembak karena gua ngerasa teman-teman harus tahu nih kisah di belakang Bro Randy. Ini udah pernah seri mungkin karena di konten. Kalau di konten orang belum pernah. Tapi itu beneran, saya ada artian ya event aku nikah pun ya aku komitmen bahwa aku pengen nge-support untuk diriku sendiri gitu. Aku nggak, orang tua kita nggak, pokoknya orang tua tuh kita cuma minta pengen sehat. Mereka sehat tuh udah sangat membantu gitu. Jadi nggak usah bantu secara finansial, bantu kalian sehat, rajin ibadah aja. Udah doain lah anaknya ini biar sukses kan gitu lah. Udah itu aja. Tapi kan yang paling mahal tuh sehat ya. Nah itu yang paling minta tolong banget, mereka tuh sehat, nggak usah pikirin anaknya, insya Allah lah sehat-sehat. Begitu juga di istriku juga gitu, yang maksudnya pengennya orang tuanya sehat. Dan pokoknya kita nggak minta apa-apa lah gitu. Nah, doain aja lah, makanya bisa lancar. Ya dulu pas awal-awal jualan ya, aku kan dulu jualan dari 2013-2014 lah jualan. Mulai tidak menanyakan kiriman lah. Ke orang tua tuh biasanya kan pasti nanya, uang masih cukup nggak, uang masih ada nggak, anak kos lah ya. Ya, beberapa waktu terakhir gue udah nggak ngomong cukup ada gitu ya terus pokoknya.
Jadi gue di Jakarta dulu orang tua tuh hanya memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Kalau lu ingin liburan ya itu bukan keputusan gue. Gitu loh. Iya, kalau lu ingin hobi ya itu bukan urusan gue. Kalau lu ingin ini ingin itu ya bukan urusan gue. Intinya kebutuhan lu makan 3 kali sehari, uang kuliah ya itu aja gitu loh. Sampai pada akhirnya kuliah gue pun juga melebihi limit gitu. Kalau kuliahan dasar S1 kan 3,5 tahun 4 tahun ya, gue melebihi limit. Jadi sisanya ya gue harus bayar sendiri gitu. Mulai dari kuliah, jajan, tempat tinggal dan lain-lain. Ya pada akhirnya gue kerja sampai dikira jualan narkoba. Jadi bandar apa gimana? Kok nggak pernah minta duit gitu. Iya. Sampai kok bisa dipenuhin semuanya gitu. Iya. Kalau lu dapat duit dari mana? Kok bisa nggak pernah minta duit gitu? Misalnya ditanyain ada terus cukup gitu. Ya kalau mau dikasih alhamdulillah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Karena pada saat itu orang tuaku juga di tahun 2012 tepat pada saat aku kuliah udah mulai oleng lah. Usahanya udah mulai bergeming lah gitu ya, udah mulai oleng. Ya 2013 mulai kolaps karena aku sadar dengan kondisi itu. Sementara gaya hidup hobi waktu itu belum bisa diturunin, isi pengen banyak ya mau nggak mau ya harus kerja gitu. Luar biasa sih. Berarti kalau 5 kata buat teman-teman yang nonton, terutama yang ngomong privilege itu penting dan terbukti nih dari nol, apa aja tuh 5 kata? Pertama ini ibadah, tadi jelas. Iya. Ya kan konsistensi. Biarpun gue nggak rajin-rajin banget ibadah ya. Kan ibadah kan hati. Iya. Konsistensi itu pasti penting. Ya. Jam terbang tuh nggak pernah bohong. Jam proses berarti ya. Iya proses lah. Terus kuat apa tuh? Mungkin bisa dibilang jujur. Kelima PD. Nah, teman-teman semua. Confidence itu penting. Ya nonton, mudah-mudahan video ini nggak sia-sia karena ini gue nembak nih, kita ada di Singapura sekarang. Gue tiba-tiba ini. Lagi tempat boarding, mau naik pesawat lagi, gue langsung tembak, keren. Gue harus sharing nih, ini kayak seru banget buat sharing. Ini juga kita ketemu nggak sengaja ya? Nggak sengaja. Terus teman-teman semua mau lihat seperti apa petualangan Bro Randy atau di YouTube-nya, disimak itu YouTube-nya. Tadi gue niatnya ke LA cuma sendirian. Ini sendirian bener-bener sih jomblo, tapi jomblonya jomblo baik. Mungkin kalau orangnya jomblo, anak aneh nih nggak aneh sama sekali gitu. Maksudnya tanpa istri gitu loh. Tanpa istri, ya. Kebetulan ketemu kok Erik nih. Alhamdulillah jadi ada teman ya. Jadi ngobrol, sharing pemikiran. Nah teman-teman semua yang punya mobil kesayangan, mobilnya jingkrak, ya nggak om? Jingkrak, udah ganti film, nggak keren karena belum pasang air suspension. Ya pasti kalau pasang air sus harus pasang air BFT, udah nggak? Biar rubah mobilnya. Biar rubah jadi lebih cocok, lebih ganteng pasti. Terus kalau misalnya punya mobil mau modifikasi, mau tampilannya jadi keren banget, anti mainstream kayak kemarin ada kerjaan mobil BMW bikin convertible, gila sih itu. Itu gila sih. Nah bisa langsung kontak sama Om Reddy Gas ya. Thank you Om. Siap. Kita ketemu Cici Sandra nih. Iya San, udah best ya. Happy honeymoon. Oke, sekarang sudah jam 8:30, sudah nyampe LA. Sama Bro Randy. Halo kok. Nanti kita ketemu ya. Siap. Thank you tadi udah sharing Bro Randy. Siap. All the best ya. Sampai ketemu di sama. See you kok. All the best. Siap. Titin, gas. Yo, gas. Halo Ci, apa kabar Ci? Halo. Iya. See you. Oke guys, kita sudah sampai di hotel. Habis check in kita langsung cus makan Chinese food dan ini porsinya satu bisa buat berdua. Oke teman-teman semua, itu dia keseruan di hari pertama. Sekarang kita masuk di hari kedua, kita lihat seperti apa keseruan hari ini. Yang pasti kita hari ini mau jalan-jalan dan nanti siang kita akan ke Vegas. Tunggu simak video selanjutnya. Buat teman-teman semua yang nonton, jangan lupa buat subscribe channel gue, like, komentar, klik tombol loncengnya. Jangan juga lupa untuk follow Instagram kami @wetbos dan TikTok @wetbos.id. Paling itu aja, salam becek abadi. Dah.